عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الأرض ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأحد الكون عرس وسرور قد نجانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واضربوا يا المثاني فهزاروا اليمن ضرعا واستطيعوا بجمال فاق في الحسن تفرعا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفى أي صوتنا عطاء جمع الفخر المعفى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أن يربي كل حمد جل يصوره الوحيد لدانا بوجود المصطفى آل محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا بجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد
مرحبا جد الحسين وهدينا نهج سبيل مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله رايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بمرضاة الحبيب محمد يا الله واعطينا ما قد سعدنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله واكرم الأرعاء منا يا الله برضاك خير العالم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله ربي فهمنا جميعا يا الله بجميع صالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله صلاة الله تغشى أسرف رسل محمد والسلام مستمر والله مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, sebelum dilanjutkan acara doa, para guru kita sudah datang hadir turut tengah kita sedang jadi memberikan mau'izatul hasan kepada mengaji silakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi wa yuhlaqu wa yusamma aw kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, orang tua kita, guru kita Al-Habib Ali bin Saleh Al-Abbas yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatiz, para alim ulama, para hujjaj, para sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan malam hari ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Khususil khusus yang saya hormati dan yang termuliakan sahibul bain, sahibul hajat, saudara kita Bapak Suroto SH. SH di sini senang hidupnya, amin. Yang mana beliau mengundang kita malam hari ini dalam rangka akikah putri beliau yang bernama Gendis Alia Kalia Maheswari. Kita doakan mudah-mudahan yang diakikahkan saudari Gendis Allah jadikan anak yang solehah, yang selalu berbakti kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, memberikan manfaat buat nusa bangsa dan agamanya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, dengerinnya sembari santai. Yang mau sambil merokok silakan merokok, karena merokok adalah sunnah. Maksudnya susah nahan hadirin. Karena ini tausiah, boleh sambil santai. Saya maklumin dari mulai ratib sampai maulid berapa jam dari kita baca. Mungkin pada asam silakan yang merokok, yang penting didengarin tausiahnya hadirin. Alhamdulillah,
Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Muharram tahunnya 1444 Hijriah. Kita masih berada di bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah awal daripada tahun baru Islam. Berarti baru saja kita masuk tahun baru. Saya mau nanya sama jamaah, kalau masuk tahun baru biasanya umur kita nambah apa kurang? Nambah kurang. Sebelah sini kurang, sebelah sana nambah. Dua-duanya betul. Yang bilang nambah betul, nambah kemana? Nambah dekat ke tubuh. Yang bilang kurang juga betul, kurangnya apa? Kenikmatannya dikurangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin, tahun-tahun yang lalu mata masih gagah, masih melihat, masih tajam. Sekarang udah mulai remang-remang, betul apa Kak? Cuma lampangan lihat duit mah masih gagah aja hadirin. Makin terang aja kalau duit mah, biar aki-aki juga. Betul gak? Gigi tahun-tahun lalu masih gagah, makan kacang sepiring habis. Sekarang udah mulai berkurang, lompat-lompatan dulu makan kacang. Betul Pak? Rambut biasanya ngacak hitam semua, sekarang udah ada tambahan warna abu-abu, ada keputih-putihan. Ini semua adalah nikmat yang dikurangi oleh Allah Subhanahu. Untuk apa? Supaya kita eling, bapak-bapak, supaya kita ingat hidup di dunia tidak selamanya. Kita akan kembali ke alam yang kekal abadi, yaitu alam akhir. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah masih ingetin kita. Dulu ada satu manusia yang gak diingetin sampai matinya. Siapa orang tersebut? Tidak lain, orang tersebut adalah Fir'aun. Dari lahirnya sampai matinya tidak pernah dikasih sakit sama Allah. Dari lahir sampai matinya hidupnya jaya, nggak pernah susah. Usahanya maju terus, nggak pernah jatuh, nggak dikasih ujian sama Allah. Hingga begitu meninggalnya dia baru bertobat kepada Allah. Tapi itu semua sudah telat. Na'udzubillah min. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Lagi usaha tiba-tiba jatuh. Ini Allah sayang sama kita. Allah sayang. Coba kalau nggak diingetin, usaha maju terus. Yang biasanya orang kalau usahanya naik di atas terus, dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di tanggal 22 Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita nikmat sehat walafiat. Selain sehat, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas satu hadis Nabi SAW yang mengatakan kullu gulamin murtahanan bi aqiqatihi, bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu murtahanun, tergadaikan. Bi aqiqatihi, boleh kita tebus gadaian kita dengan cara apa? Bi aqiqatihi, dengan akikah. Saya beri contoh begini bapak-bapak. Bapak-bapak punya mobil mewah BMW tahun 2022 baru, tapi punya bapak naruhnya di pegadaian karena ada masalah. Bapak taruh di pegadaian, orang tanya, Pak itu mobil siapa? Mobil saya. Bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Bisa digunakan? Nggak bisa. Memang itu mobil bapak, tapi masih digadaikan. Oleh karena itu tebus dulu Pak, baru itu milik bapak. Nah itu umpama anak kita juga begitu di alam dunia, semua tergadaikan. Kalau mau jadi milik bapak, anak-anak bapak, maka Nabi suruh biaqiqatihi, tebus dengan akikah. Kalau anak perempuan satu kambing, anak laki-laki dua. Hukumnya akikah apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini adalah hukum yang hampir mendekati kewajib, tapi tidak diwajibkan oleh baginda Rasul. Kalau bisa bapak-bapak jangan sampai nggak akikah kalau punya anak.
Bapak boleh mengakikahkan anak atau mengakikahkan cucu. Silakan kalau ada rezekinya. Engkong boleh mengakikahkan cucunya juga boleh. Nabi mencontohkan beliau mengakikahkan cucu beliau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pada waktu itu dengan satu kambing. Kenapa Nabi Muhammad mengakikahkan cucu beliau dengan satu kambing? Yang aturannya adalah 2 orang laki. Karena Nabi SAW hidupnya dalam keadaan miskin, manusia yang tidak punya apa-apa, baginda Rasul. Maka dari itu bapak-bapak yang punya anak, mampunya anak laki cuma 1 kambing, maka boleh diakikahkan anak laki-laki bapak dengan 1 kambing. Tapi kalau ada rezeki lagi, tambah lagi 1 kambing. Jelas bapak-bapak? Nah itu hukum daripada akikah, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daging akikah disedekahkan dalam keadaan matang, beda sama daging kurban. Kalau daging kurban disedekahkan dalam keadaan mentah, tapi kalau akikah sudah dalam keadaan matang. Dan kalau bisa usahakan masak daging akikah itu yang empuk, Bapak. Kalau bisa tulangnya sampai hancur, supaya apa? Nanti anak kita ini yang diakikahin hatinya lembut, gampang dari mana sehat. Kemudian masak yang manis-manis, jangan daging akikah dimasak yang pedas-pedas saja. Terus anak pedas omongannya hari, kurang lebih begitu. Ya, yang manis ini ajaran dari para ulama kita untuk masalah akikah. Ya, sunnah muakkadah. Kemudian dibagikan, disedekahkan kepada saudara, sanak famili. Bagaimana yang mengakikahkan? Bolehkah memakannya? Boleh, tapi kira-kira untuk hari itu saja, nggak boleh disimpan daging akikah. Makan bersama dengan keluarga. Kemudian setelah diakikah, tusbahu anhu yaumas sabi, dipotong akikah itu pada hari ke-7 kelahiran anak kita. Kalau tidak ada rezeki di hari ke-7, boleh kelipatan dari 7 hari. Hari ke-14, 14 belum ada rezeki, hari ke-21, 21 belum ada rezeki, hari ke-28, terus sampai sebelum balik. Kalau sudah balik, nah namanya bukan akikah, ya namanya sodaqah, hadirin sekalian. Tapi boleh juga kalau kita merasa dulu belum diakikahkan oleh orang tua, mengakikahkan sendiri boleh, tapi jatuhnya adalah sodaqah, hadirin sekalian. Terus bahu anu yaumasabi wa yuhlaku, kemudian dicukur rambutnya, ya. Tadi Mas Suroto bawa anaknya kita cukur, kalau bisa Mas Suroto